mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-44. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-44. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Renungan hari ini berjudul Tetesan Berwarna Merah, ditulis oleh Lisa Samra. Saat menyusuri Galeri Nasional Skotlandia, saya tertarik kepada sapuan kuas yang tegas serta warna-warna cerah pada salah satu dari banyak lukisan olive trees, pohon-pohon zaitun karya seniman Belanda Vincent van Gogh. Banyak sejarawan yang meyakini karya itu terinspirasi oleh pengalaman Tuhan Yesus dalam Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Yang menarik perhatian saya secara khusus adalah bercak-bercak cat merah di antara pepohonan kuno tersebut. Bukit Zaitun disebut demikian karena pohon-pohon zaitun yang memenuhi lerengnya menjadi tempat Yesus berdoa pada malam ketika dia menubuatkan pengkhianatan muridnya, Yudas. Hati Yesus begitu sedih dan menderita karena pengkhianatan itu akan berujung dengan penyalipannya. Sewaktu dia berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Dalam taman itu penderitaan Yesus sangat nyata terlihat di saat dia menyiapkan diri untuk mengalami rasa sakit dan penghinaan karena terhukum mati di depan umum. Dan kemudian menumpahkan darahnya pada hari Jumat Agung berabad-abad silam. Cat merah pada lukisan Van Gogh mengingatkan kita bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Markus 8 ayat yang ke-31. Meski penderitaan adalah bagian dari kisahnya, hal itu tidak lagi mendominasi gambaran dirinya. Kemenangan Yesus atas kematian mengubahkan penderitaan kita, sehingga penderitaan itu hanya menjadi bagian dari pemandangan indah yang sedang dilukisnya dalam kehidupan kita. Sahabat ODB, mengapa penting bagi Anda untuk mengingat penderitaan Yesus? Lalu bagaimana teladannya menolong Anda dalam penderitaan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela menderita, bahkan sampai mati, supaya aku dapat menerima hidup yang kekal. Amin.